2021, di mana program ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang beasiswa dan karir. Tidak hanya kepada mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, tetapi juga untuk jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat umum. Dengan tema Prepare Yourself for What Lies Beyond, FSCS dibagi menjadi 3 kegiatan, yakni podcast, mini webinar, dan webinar nasional. Melalui FSCS Podcast, kita akan membahas perkembangan diri, self-knowledge, dan persiapan dalam ranah scholarship maupun karir, di mana akan kita diskusikan bersama dengan narasumber yang tentunya berpengalaman pada topik yang akan dibahas nanti. Dengan adanya podcast ini, diharapkan listeners memiliki kesiapan ketika memasuki dunia karir maupun menggapai impiannya meraih beasiswa. FSCS Podcast bisa kalian dengar melalui YouTube channel kami dengan nama akun Gedung Orange, dan informasi terkait FSCS bisa didapat melalui akun Instagram kami di @fscs.upnvjt. Jadi tunggu apa lagi nih? Grab your snack and enjoy the podcast. Halo listener, selamat malam. Selamat datang di FSCS Podcast. Kali ini bersama aku, Nina Alfarikati, kita akan membahas tentang balancing studies and organization. Jadi, keseimbangan akademik dan organisasi adalah hal yang akan menjadi fokus kita di episode 4 ini. Karena aku yakin, dari beberapa listeners FSCS Podcast yang ikut kepanitiaan, organisasi, dan kepengurusan lainnya, pasti pernah ngerasain kayak, aduh ya ampun chaos banget, buset dah, tugas belum beres-beres, aduh udah diteror sama Kadif, pokoknya kayak serba-serbi, capek-capek, dan lain-lainnya gitu ya kan. Nah, intinya pasti kalian pernah ada di titik chaos. Nah, nggak usah sedih-sedih because we bring a medicine for you guys. Jadi langsung aja dengerin podcast ini sampai habis supaya kita bisa sama-sama belajar menyeimbangkan kegiatan akademik dan organisasi. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng Ketua Umum Komunitas Genbi UPN Veteran Jawa Timur. Namanya itu Mbak Baitun. Nama lengkapnya Mbak Baitun Nadiro. Nah, Mbak Baitun ini juga pernah menjabat sebagai bendahara delegasi jurusan di tahun 2018. Nah, mungkin bisa langsung kita sapa ya. Halo Mbak Baitun, gimana nih kabarnya? Halo Nina, alhamdulillah baik. Gimana kabar dari Nina? Aku juga baik Mbak, alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke podcastnya nih ya Mbak, mungkin Mbak Baitun bisa memperkenalkan diri dulu. Sekaligus Mbak Baitun bisa menyapa listeners yang lagi dengerin kita nih. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak. Halo para listener FSCS Podcast. Kenalin nih, namaku Baitun dari Sistem Informasi Angkatan 2018. Semoga podcast ini bisa memberikan manfaat dan insight baru bagi teman-teman listener sekalian. Nah, ini namanya Mbak Baitun teman-teman. Dari Sistem Informasi Angkatan 18. Nah, jadi Mbak Baitun ini kan sebagai Ketua Umum Genbi di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, selain jadi ketua itu kesibukannya apa sih Mbak Baitun? Oke, jadi saat ini kesibukan yang saya jalani selain menjadi ketua umum di Genbi UPN, juga saya masih menjabat sebagai badan legislatif jurusan di Sistem Informasi itu sebagai delegasi 2018. Dan juga kalau di luar kampus itu saya mengikuti tergabung dalam coaching for prof cabur bola tangan. Dan selain itu juga saya juga tergabung dalam penelitian yang dilakukan oleh dosen dan juga ikut beberapa ya bisa dibilang kayak asdos gitu di 2 matkul, ada matkul PSI sama matkul sistem enterprise. Itu sih. Wow, banyak banget ya ternyata.
Mbak Baitun, ya ampun. Keren loh Mbak, di semester yang bisa dibilang udah mungkin semester 7 ya Mbak Baitun ya sekarang ya? Iya, bisa dibilang semester tua. Nah, di semester yang tua ini kayak masih bisa aktif. Nah, mungkin Mbak Baitun bisa cerita ini, kenapa sih Mbak Baitun tuh memutuskan untuk mengikuti ini, mengikuti itu, apalagi di lingkup organisasi. Nah, tadi kan Mbak Baitun cerita jadi asdos, terus habis itu Mbak Baitun juga kalau nggak salah ada ikut ini ya, apa handball ya tadi ya Mbak, kalau nggak salah. Iya, Nah, handball. pokoknya ada organisasi yang itu tuh nggak cuma satu, dan akademik itu nggak cuma belajar, tapi juga menjadi asdos gitu kan. Nah, apa sih yang bikin Mbak Baitun itu memutuskan untuk mengikuti itu semua gitu? Padahal kan di semester Mbak Baitun yang sekarang tuh kayak udah ya ampun udah capek, ngendas capek, aduh 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 gitu kan Mbak. Mungkin bisa diceritain Mbak. Bisa aja. Oke, oke. Jadi sebenarnya tuh yang paling aku cari tuh pertama pengalaman dan relasi. Hmm. Dari masing-masing organisasi yang aku ikuti, itu kan pasti Mhm. kayak ketemu orang beda, ketemu karakter orang-orang yang beda juga, lingkungan yang berbeda, terus mungkin ya lingkup organisasinya itu kan berbeda gitu. Jadi Iya benar. eee, aku tergolong orang yang kayak seneng ketemu sama orang banyak, terus kan nanti kan pasti eee, ketemu sama orang-orang baru dan dari latar belakang yang tentunya berbeda-beda, itu kayak seru aja gitu loh, nambah pengalaman, nambah teman, nambah relasi, itu sih yang paling penting. Iya sih, emang sih namanya juga kalau organisasi atau ikut sana ikut sini itu kan kita jadi tahu orang banyak ya, Mbak, ya. Nah, eee, mungkin apa ya, Mbak, mungkin Mbak Baitung pastilah kalau mau join tuh punya kayak pertimbangan, aku ikut ini ah, biar gini gini gini." Mungkin Mbak Baitung bisa ceritain ada nggak sih kayak pertimbangan yang lebih spesifik gitu kan? Karena kalau dari aku sendiri tuh kan aku tuh sekarang ada di Himasada tuh kan ya, Mbak. Nah, aku tuh dulu, aku waktu mau join Himasada itu, aku kayak, "Oh, aku mau coba nih di sini, nanti aku ambil divisi ini karena aku mau upgrade skill-ku, mau apa, cari-cari skill lagi yang lebih apa, kayak pokoknya ekspansi skill gitulah." Kalau dari Mbak Baitun sendiri apa sih yang dipertimbangkan waktu mau masuk organisasi gitu? Oke, jadi sebelum masuk organisasi, kalau aku pribadi nih ya, lihat Mhm. seluk-beluk organisasi itu seperti apa dulu. Kalau kita udah Mhm. tahu seluk-beluknya kayak gimana, mau gimana pun organisasi itu misal, ada chaos-nya atau apa, kita kan udah tahu jadi kayak, ya Iya kita benar. let it flow aja gitu, nggak apa ya, kalau kita udah tahu seluk-beluknya itu kan pasti, oh ini nih bakalan kita hadapi nanti ketika kita terjun ke organisasi tersebut. Jadi kita kayak udah punya plan gitu loh, ketika, Mhm. suatu apa ya, keadaan yang tidak terduga itu datang gitu. Jadi kita harus pahami terlebih Iya dahulu, sih. organisasinya itu kayak gimana, terus kira-kira apa sih benefit yang akan kita, apa ya, dapatkan ketika kita mengikuti organisasi tersebut. Misal, aku nih pengen ngembangin, pengetahuan tentang sistem informasi misal. Kalau di Iya. awal-awal dulu, eee, aku lebih prefer ikut Iskom namanya organisasinya itu. Mhm. Soalnya aku basic itu nggak ada basic IT, jadi aku pure dari SMA gitu Oh. loh, nggak tahu heeh, nggak tahu apa ya, tentang coding, nggak tahu sistem informasi itu kayak gimana. Terus aku cari-cari tahu nih, kira-kira, eee, organisasi apa aja sih yang ada di sistem informasi itu, terus aku, eee, nemu nih, Iskom. Lah di situ, di Iskom itu ternyata, selain belajar organisasi, juga kita belajar, tentang pelajaran-pelajaran yang ada di sistem informasi gitu, kayak coding. Jadi aku tahu Mhm. web itu terlebih dulu dari organisasi Iskom itu. Jadi ketika kita memilih organisasi, kita sesuaiin dulu sama passion kita. Kita mau cari apa, kita mau menggali yang apa gitu.
Terus di tahun kedua baru ketika itu saya memutuskan ikut BLJ. Soalnya kalau di eksekutif Mhm. itu saya banyak pengalaman di kayak ikut apa ya kepanitiaan-kepanitiaan jadi ya udah tahu gitu eksekutif itu seperti apa dan lain sebagainya lah. Di situ saya kayak kepo gitu loh. Kepo gimana sih Mmm. legislatif ini kok di jurusanku sendiri tuh kayak legislatif kayak peminatnya tuh kayak kurang gitu. Jadi Oh, terus terus, Mbak? apa sih sebenarnya heeh, sebenarnya apa sih, legislatif ini kok apa sih yang bikin legislatif ini, eee, minim peminat daripada di bagian eksekutifnya gitu. Jadi kayak lebih kayak tertantang gitu aja sih. Jadi Mmm, mhm. pada di semester selanjutnya itu ikut yang legislatif itu. Terus kalau yang soal, eee, soal ikut di luar kayak kehidupan kuliah kayak yang handball tadi itu ya itu hobi sih. Sebenarnya sejak SMA itu udah kayak hobi aku di olahraga gitu. Ya itu sih Wow, poinnya tadi. Yang pertama gila. harus apa tahu seluk-beluk dari organisasi itu. Yang Mhm. kedua harus eh, passionmu itu kayak apa? Apa yang kamu cari? Itu dua itu sih yang paling penting menurutku. Oke, emang bener sih Mbak, kayak apa ya, kadang kan kita kalau mau ya kayak istilahnya kalau organisasi tuh kayak pacaran gitu nggak sih Mbak? Maksudnya kayak, oh anak ini kalau udah tahu minusnya ini berarti kamu siap nggak sih buat nerima gitu ya Mbak ya? Berarti kurang Iya, lebih. betul betul. Jadi kita harus tahu dulu kondisi lingkungannya gimana, terus kayak kamu bisa nggak, kamu mampu nggak, dan kamu mau menerima apa enggak ada di organisasi itu. Kalau mau ya udah silakan join dan kayak kepentinganmu apa sih? Jadi istilahnya kayak kita tuh win-win solution nggak sih Mbak? Kayak oh di organisasi dapat kita yang ada skill kayak gini-gini dan kita dapat experience yang kayak studi case yang real gitu buat expense knowledge-nya kita gitu nggak sih Mbak? Yups, betul banget. Nah, aduh gila Mbak Baitun emang mantap banget, banyak banget loh Mbak. Aku aja masih satu organisasi kadang suka puyeng, apalagi Mbak Baitun nih yang banyak banget dan semesternya bukan semester main-main, kayak semester 3 ya ampun sedih. Nah, apa ya Mbak ya, kadang kan kayak kita udah kita tuh udah misal nih, kita udah ya udah oke aku mau masuk organisasi ini. Nah, pasti ketika kita udah masuk dan keterima pasti kan kita kayak harus oh iyalah harus berkorban entah itu waktu, tenaga, pokoknya pikiran kayak gitu kan pasti terbagi dan pokoknya pasti harus dikorbankan gitu kan ya Mbak. Nah, menurut Mbak Baitun sendiri tuh apa sih yang harus pertama kali diprioritaskan, studi atau organisasi atau bahkan Mbak Baitun ngikutin kalau Mbak Baitun tahu apa sih yang skala prioritas antara important, urgent, important not urgent dan sebagainya itu yang kayak tabel tabel 4 itu atau Mbak Baitun ada punya kayak oh aku kalau ngerjain sesuai tenggat deadline atau apa gitu mungkin Mbak. Mungkin Mbak Baitun bisa cerita ke kita biar kita tuh bisa dapat inspirasi gitu, dapat pencerahan. Kalau aku pribadi nggak pakai yang tabel-tabelan itu sih. Oh gitu. Jadi, lebih ke let it flow aja. Kalau kita udah kayak nyaman, enjoy, jadi kalau kita udah nyaman, enjoy itu bakalan kayak ngalir aja gitu. Jadi Hmm, kayak nggak kerasa apa yang udah kita lewati sih sebelum-sebelumnya itu. Jadi kalau dibilang harus prioritas mana sih antara studies or organization, ya kita kan mahasiswa. mhm, Kita, eee betul. eee, menempatkan diri kita sebagai mahasiswa di mana kita dituntut untuk, belajar. Jadi ke studies-nya kalau aku. Jadi Oh, kalau studies-nya udah ya istilahnya
aman-aman aja gitu, baru ke organization-nya gitu. Jadi gimana ya? Kalau misal nih, kan di Mhm. organisasi itu pasti nguras banyak tenaga, waktu, dan pikiran juga kan. Jadi Benar. yang jadi yang pertama tuh kita apa ya? Kita sebagai mahasiswa ya, kita harus fokus dulu ke studies kita, baru kita ke organisasi kita. Karena Mhm. ya itu tadi kan kita kuliah nih, kuliah Iya. jadi ya harus studies kita dulu yang kita apa ya, istilahnya kita amanin terlebih dahulu, baru kita ke Mhm. organisasinya. Kalau kita studies-nya masih istilahnya melempem-melempem aja, lalu kita nyoba organisasi ini, nyoba organisasi ini itu jatuhnya malah nggak maksimal, jatuhnya malah sia-sia, nanti jatuhnya malah kayak bingung sendiri, ini gua harus ngapain, ini harus mana yang harus dikerjain dulu, malah ada beberapa orang yang kayak mentingin kayak organisasinya gitu daripada studies-nya, padahal antara studies dan organisasi tuh seharusnya harus balance gitu. Nah, Tapi iya untuk sih, Mbak, emang bener ya, kadang kayak apa ya, ada yang kayak, "Aduh udahlah," aku tuh emang kadang tuh ada yang gini, Mbak, "Aduh aku nggak bisa tuh di akademik, udahlah aku organisasi aja," gitu. Kalau yang kayak gitu nah, gimana tuh, Mbak? nah, Bingung itu kan juga. kita berangkat dari seorang mahasiswa lah, kita harus memposisikan diri sebagaimana layaknya kita tuh seorang mahasiswa. Kalau seorang mahasiswa ya kita tuntaskan dulu studies kita itu aman nggak gitu. Kalau Mhm. studies kita udah aman, barulah kita cari eh, istilahnya insight-insight baru, pengalaman-pengalaman baru gitu dari dunia organisasi itu. Kalau studies kita masih belum aman, terus kita coba-coba ikut sana sini, nanti jatuhnya malah bingung sendiri sih. Kita harus belum lagi nanti ada deadline tugas, terus di sisi lain ada deadline proker gitu. Jadinya aku Betul. gimana ini? Malah Iya. jatuhnya yang hadisnya yang disepelekan gitu. Iya Malah sih, bener sih, ngopi Mbak. ke temennya gitu kan jadinya. Iya. Mungkin itu ya, Malah Mbak, di kayak case-nya jadi kayak dulu kalau waktu, kalau kita ngomongin SMA tuh ada tuh yang kayak guru-guru yang bilang, "Kalian juga nggak usah ikut OSIS-OSIS, kan nanti berpengaruh ke pendidikan kalian." Itu sebenarnya bukan salah organnya atau OSIS-nya ya, Mbak, ya. ya Cuman lebih betul. salah ke kitanya karena kita nggak bisa menempatkan kayak, "Oh, kita loh, kita tuh niatnya tuh di awal tuh SMA kita tuh belajar. Oh, kita niat di awal tuh kuliah, oh kita harus belajar," gitu ya. Baru deh kita bisa fokusin kalau sudah pendidikan kita aman, pokoknya akademik kita udah aman, baru kita bisa fokusin ke luar akademik, gitu nggak sih, Mbak, berarti ya? Iya betul. Jadi apa ya? Ya itu kita berangkat dari mahasiswa ya kita amanin dulu apa tujuan kita masuk ke perkuliahan itu. Tapi bukan berarti eh, tidak menyentuh sama sekali dunia organisasi ya. Soalnya antara organisasi dan studies itu juga penting gitu di kehidupan setelah perkuliahan. Kalau berbicara di dalam perkuliahan ya itu apa studies itu kita utamain terlebih dahulu. Dan juga kan ada kayak skala prioritas gitu. Jadi kita Nah, betul. kita apa ya? Misal mana sih yang benar-benar atau urgent nggak bisa kita tinggal, itulah yang kita duluin gitu. Kalau Mhm. misal masih kayak misal masih bisa ditinggal, masih bisa istilahnya dikerjain ntar dulu gitu loh. Bukan Nah, berarti nggak dikerjain ya, dikerjain cuma ya ntar dulu gitu. depending. Depending. Lah dari situ eh, harus pintar-pintar manajemen waktu. Kalau manajemen waktunya udah oke, pasti antara studies dan organisasi aman-aman aja sih lancar Bisa gitu. balance. Iya Yups. sih, emang kayak apa ya, Mbak, ya, kadang itu loh yang bikin kayak, "Ih, ngapain sih?" Kan karena ada juga gitu loh, Mbak, kayak beberapa temanku kayak,
aduh nggak usah lah, nggak usah ikut organ gitu, capek nanti keteteran ini-ininya. Padahal kan sebenarnya kalau di organ itu malah kita istilahnya profitnya lebih banyak gitu ya Mbak, kayak kita dapat hal-hal yang nggak diajarkan di kelas, kita bisa upgrade skill juga, maksudnya kayak ya kamu bisa expand skillmu banyak gitu loh, tapi nggak, why not, kenapa nggak join aja gitu ya kan Mbak. Nah terus apa ya Mbak ya, kenapa ya, pernah nggak sih Mbak Baitun nemu kayak orang itu yang jalanin studies sama organisasinya itu setengah-setengah? Pernah sih, ada beberapa contoh real life-nya. Pernah ya. Nah, kayak gitu tuh kenapa ya Mbak? Maksudnya apa sih? Ya apa ya? Mungkin Mbak Baitun bisa jelasin ke kita kenapa kita nggak boleh studies studies dan organisasi berjalan secara bersama-sama tapi itu setengah-setengah. Mungkin Mbak Baitun ada kayak karena gini 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 atau kayak apa gitu Mbak? Karena buat kayak biar nggak setengah-setengah gitu loh Mbak. Kan kayak sayang juga gitu loh kalau setengah-setengah. Di Oke, oke. akademik nggak dapet, di organ nggak dapet, gitu jatuhnya. Nah, itu tadi berangkat kan kita sendiri yang tahu di mana kapasitas kita, seberapa besar kapasitas kita. Nah, di situ kita bakalan tahu ketika kita misal di studies nih. Mhm. Di studies udah tahu kita kayak setengah-setengah ya, setengah nyantol, setengah nggak nyantol gitu ya. Gitu ya. Jadi jadinya kan gimana mau apa ya, mau melangkah juga gimana gitu kan. Jadi kita apa ya, di studiesnya itu tadi kita coba kurangnya kita tuh di mana sih? Mhm. Oh ini saya kurang di sini 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 sini. Lah carilah kayak misal organisasi atau komunitas yang eh, Anda cari tadi, misal kayak aku tadi kan kayak nggak paham gitu ya tentang sistem informasi itu apa gitu kan. Ya jadi ikutlah organisasi atau komunitas ya yang fleksibel gitu ya. Kan kalau himpunan, kalau BLJ itu kan kayak lebih terikat gitu ya. Kalau Iya komunitas-komunitas betul. lain itu kan lebih kayak lebih fleksibel gitu, nggak terikat kita Iya. antara diri kita dengan organisasi tersebut. Jadi eh, ya manfaatin itu tadi kalau misal kita tidak apa ya setengah-setengah di studies ya kita cari itu tadi apa ikut organisasi yang sekiranya bisa membangun di sisi akademik kita gitu. Kalau yang organisasi emang gitu loh kalau setengah-setengah. Kalau Iya sih benar. makanya kita udah misal udah terjun nih, udah basah, terus udah nyampe tengah-tengah nih mau istilahnya udah mau dapet emasnya gitu. Tapi Mhm. kita kayak lambat banget gitu jalannya, sedangkan teman-teman kita udah kayak pakai speedboat, sedangkan kita masih kayak renang biasa gitu kan. Jadinya Iya. kan nanggung gitu loh kalau udah terjun ke suatu organisasi ya maksimalin di situ. Kalau setengah-setengah ya mendingan nggak ikut aja gak sih daripada buang-buang waktu, buang-buang Iya tenaga, betul, tenaga. buang-buang pikiran gitu. Benar, setuju banget. Oleh karena itu tadi balik ke yang pertama tadi kita harus tahu seluk-beluk di organisasi itu tadi, terus sesuai passion kita atau enggak. Kalau sesuai passion, terus kita udah kayak nyaman sama organisasi tersebut, pasti kita eee, enjoy, terjun ke dalam organisasi tersebut gitu. Nggak bakalan setengah-setengah. Kalau yang setengah-setengah itu ya biasanya kebanyakan yang ikut-ikutan itu, ikut-ikutan Ya, teman. iya sih, Iya, benar. Karena mungkin makanya mereka kayak kayak mungkin kayak, oh temanku ikut, ya udahlah ikut. Mungkin dia kayak, oh aku, mungkin dia kayak nggak apa ya, kalau bisa dibilang nggak punya visi misi gitu nggak sih Mbak? Kayak, oh aku mau ikut ini karena aku ada gini gini gini, aku mau mau nargetin ini gitu ya Mbak ya. Jadi dia kayak yups,
Betul Aduh, betul. pas udah ikutin temennya, taunya kayak zonk. Terus kayak, aduh, kok capek juga ya. Terus mulai deh itu kayak yang tugasnya kayak tugas di organ terbengkalai, tugas akademik terbengkalai, gitu nggak sih Mbak jatuhnya nanti? Nah, itu. Kayak Makanya terbengkalai semua. sesuaikan Iya, dengan passion kalian masing-masing. Jangan ikutan orang. Soalnya kapasitas kita tuh beda sama kapasitas teman orang. kita gitu. Mhm. Heeh. Hanya Karena diri ya kita yang yang tahu gitu nah, kapasitas kita benar, gimana. setuju banget sama Mbak Baitun. Tuh guys, makanya kalau bisa dari sekarang tuh kalian tuh udah tahu kayak, oh aku tuh mau ini loh, aku tuh mau ini loh. Nah, gimana sih caranya kalian tahu apa mau kalian ya? Pertama kalian setting goals besar dulu nggak sih Mbak? Terus nanti dari goals besar itu kayak bisa diturunin jadi beberapa goals kecil yang akhirnya kita tahu, oh oke aku nanti masuk sini karena aku mau dapat ini untuk ini, untuk ini itu gitu. Jadi kalian tuh termotivasi gitu nggak sih Mbak? Jadi kayak nggak setengah-setengah gitu nggak sih Mbak? Kayak Yups, betul betul. jadi nggak apa ya maga gitu. Oh Jadi ya, perlu diingat nih, kalian masuk gimana tuh? organisasi jangan cari ketenaran. Soalnya banyak banget, Nah, eee, setuju banget. banyak banyak banget ya bukan teman sih, kayak aku dapat cerita gitu dari teman-temanku kayak, "Oh, dia tuh masuk organisasi ini tuh cuman pengen dilihat, cuman pengen tenar." Ah, itu menurutku salah besar di situ. Iya sih Jadi Mbak, benar kalian itu. organisasi tuh jangan cari tenar, kalau kalian cari tenar bukan di situ tempatnya. Kalian bikin TikTok, kalian bikin konten-konten itu, pasti kalian Nah, tenar di situ. itu Tenar dia. kalian jelas bermanfaat di situ. Kalau kalian organisasi tujuannya cari ketenaran buat dikenal banyak maba, buat dikenal banyak cutting, duh salah Nah, kalau besar. itu sulit Jangan sih, kayak gitu. kalau itu sulit. Udah Nah, skip kalau itu kayaknya ya Mbak ya. makanya di situ ketika passion Kak, jadi apa ya, tujuan kalian tuh di situ dari awal itu udah salah gitu loh. Gimana Iya, nanti kalian mau melangkah, jelas waktu ada proker, waktu ada rapat A, rapat B, rapat C, jelas kalian ngehindar. Kalau nanti waktunya show off, kalian yang duluan maju, tapi ujung-ujungnya kalian nggak tahu alur dari apa event yang kalian jalanin gitu. Orang kalian maunya show off doang gitu. nah itu Nggak dia sih bisa. Mbak yang sempet aku dari SMA itu juga udah kayak walaupun aku nggak join OSIS, cuman kan kayak gitu kan pasti kelihatan ya Mbak yang kayak dedicate banget sama yang kayak ah ya udahlah bodo amat si Ono pilih A, gue coba ikut lah gitu kan. Atau enggak yang kayak ah bodo amat lah yang penting biar tenan ntar tahu cutting, ntar tahu dating. Waduh mantap dah. Kayak gitu kan ketahuan gak sih Mbak kayak dari niat awalnya tuh gimana. Kayak akhirnya ke kinerjanya dia tuh jadi kayak kita tuh tahu dari kinerja mereka gitu loh. Iya, nanti fokusnya beda lagi, nggak ke proker nanti. Nah, itu dia makanya. Kinerjanya nggak ada nantinya. Nah, itu dia yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau mau join apapun tuh kita tetap lihat fokusnya apa, terus visi misi. Pokoknya tetap lah kayak visi misi kalian tuh apa gitu. Jadi nggak heran kalau memang kayak masuk organisasi ditanyain visi misi, ya karena emang itu gitu ya kan Mbak. Ya nggak sih Mbak? Duh kok kayaknya sotoy banget dah aku. Iya iya, bener 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 Kak, bener banget. Bener nggak Soalnya sih kan Mbak? pasti waktu wawancara, entah itu kepanitiaan atau himpunan gitu ya, pasti ditanya visi Hmm, misimu apa gitu, iya. kontribusimu apa gitu. Iya, karena dulu tuh aku sempat kesel gitu loh, Mbak, kayak, "Ya ampun, masa visi misi mulu, kayak nggak ada yang lain apa?" Gitu kan. Karena emang karena at that time itu aku belum tahu gitu loh, Mbak, kayak, aku maunya apa sih, anunya apa sih. Cuman karena kok kayaknya asik ya, ya asik sih, tapi kalau kita tetap nggak punya visi misi juga nanti takutnya jadinya malah berat gitu ya, Mbak, ya. Nah, tetap apa ya, visi misi itu yang kayak, nge-track kita gitu loh, ya nggak sih, Mbak? Iya, Capek jadi deh. kalau kalau kita misal nih di pertengahan organisasi atau pertengahan periode,
itu kayak kan Mhm. pasti ada naik turunnya tuh mood seseorang, ya kan ya. Betul, Nah, kalau kita udah kayak mulai oleng nih, nggak tahu mau ke arah mana gitu ya kan. Jadi iya kita harus balik ke tujuan kita awal tadi tuh mau iya, eee, tujuan awal kita masuk organisasi itu apa. Jadi kita harus inget tujuan kita tuh tadi. Nanti lama-kelamaan nanti pasti, eee, apa ya, track kita tuh bakalan balik ke track awal kita, nggak meleot-meleot lagi. betul tuh teman-teman, dengerin, nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, oke, nah menurut Mbak Baitun, mungkin kayak ada orang, "Halah, aku nggak mau ikut organisasi, nanti nggak penting di kerjaan," kan kadang ada tuh yang kayak gitu. Nah, menurut Mbak Baitun sendiri, apa sih efek dari kita join organisasi, nanti efek ke depannya di kerjaan kita, di karir kita itu apa sih Mbak? Mungkin Mbak Baitun Oke, bisa jelasin. jadi banyak banget manfaat dan benefit dari kalian ikut organisasi. Jadi jangan disepelein kalian ketika ikut organisasi. Makanya kalau udah ikut organisasi, itu tadi jangan setengah-setengah. Emang sebenarnya banyak banget benefit yang bisa kalian gali, yang bisa kalian cari, yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mengikuti organisasi itu. Soalnya menurut teman-teman teman-temanku yang udah pada kerja, teman-teman cutting, itu kan sering kayak tuh sharing-sharing. Jadi organisasi itu ketika kalian di dunia kerja itu pun yang bakalan kepake banget itu organisasi gitu. Tapi bukan berarti studies kita nggak penting ya. Studies kita itu malah jadi kayak syarat awal gitu loh. Dimana Iya benar. ketika rekrutmen apa misal PTA, PTB itu kan pasti ada persyaratan mengenai IPK ya. Betul. Ya, Iya, IPK betul. minimal IPK sekian lah. Jadi itu syarat awalnya. Kalau dari syarat awalnya aja kalian nggak lolos, gimana cara kalian mau show off apa skill kalian kalau di syarat awalnya aja kalian nggak lolos tuh. Jadi setelah Lolos. misal nih, misal di syarat awalnya itu kalian udah lolos, oh udah memenuhi nih IPK, IPK-nya 35 ke atas gitu ya. Nah, disitulah Iya, kita diuji. Selain diuji skill kita, soft skill kita juga diuji gitu. Bagaimana kita mengolah organisasi, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menghandle suatu problem di dalam organisasi tersebut itu bakalan eh, kepake gitu loh di dunia kerja. Soalnya dari beberapa pertanyaan yang aku alamin waktu ikut ini sih apa eh Gen B kan waktu dulu kan mhm, wawancaranya tuh masih offline gitu ya di Gen B itu. iya. Nah itu yang ngewawancarai itu HRD-nya dari BI gitu loh. Jadi kayak Oh, seakan-akan waktu itu kayak aku ini melamar kerja gitu, bukan melamar beasiswa gitu jatuhnya. Jadi kayak oh my god aku jadi di situ itu ya ada tiga HRD kalau nggak salah, tiga wawancara. wow, Di situ gila ada sih. 6 atau nggak salah 6 atau 7 orang gitu ya. Itu bener barengan sih, cuman kan pertanyaannya tuh beda-beda gitu loh. Ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi kan nggak mungkin nih kita nyontek yang sebelah gitu kan ya. Harus Iya jadi kita juga sih, di benar. saat wawancara itu kita dikasih studi kasus, permasalahan. Jadi di situ benar-benar kita diuji bagaimana cara kita eh, mengatasi suatu permasalahan tersebut, bagaimana seberapa baik problem solving kita lah. Semua ilmu itu kan Mhm. semua ilmu itu nggak kita dapetin kuliahan. Nah, itu kita dapetin Iya, di benar, organisasi gitu kan. organisasi. Nah, oleh karena itu ketika kalian setengah-setengah ikut organisasi, sayang banget. Itu eman banget guys, seriusan eman banget. Kalian kalau
apa ya, ikut organisasi bener-bener manfaatin baik-baik. Soalnya di saat kalian mau, entah itu mau ikut beasiswa, entah itu ikut mau daftar pekerjaan, itu pasti apa ya, kemampuan kita problem solving, komunikasi itu benar-benar diuji. Dan di situ kita benar-benar kan waktu dulu waktu wawancara itu kayak offline jadi kayak face to face sama HRD-nya. Jadi kelihatan nih siapa siapa aja yang gugup, siapa aja yang kayak idenya tuh nggak kreatif gitu, problem apa ya, problem solvingnya yang nggak kreatif, yang cuma nyontek aja gitu, kelihatan banget di situ. Jadi ya itulah pentingnya benefit dari ikut organisasi, bakalan kepake di CV juga, bakalan kepake kalian ikut organisasi apa aja. Soalnya beberapa penerima beasiswa atau beberapa instansi yang buka kayak entah itu program magang, itu juga pasti ditanyain kalian pernah ikut apa aja gitu. Iya sih Mbak, Selain benar ya. selain selain prestasi kalian ya, pasti kalian pernah ikut apa aja. Kalau cuma hanya pulang pulang kuliah ya ya apa, nggak ada effortnya gitu lah. Iya sih, benar itu Mbak. Nah, mungkin itu pertanyaan terakhir ya Mbak dari aku. Jadi aku mau menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini itu apa ya? Jadi kalau sebenarnya itu ikut organisasi itu bukan sebuah apa ya? Bukan sebuah kesalahan gitu ya teman-teman. Tapi juga bukan sebuah pelarian gitu. Jadi, oh aku nggak bisa akademik, ah nggak usah lah, aku mau fokus organisasi. Padahal akademik itu nanti yang jadi kepalanya. Nah, nanti organisasi itu tuh jadi boosternya. Jadi karena kayak apa ya, mainnya itu ada di akademiknya kita, terus boosternya itu ada di skill yang kita bisa dapetin di organisasi. Jadi ada baiknya tuh kita tetap menyeimbangkan keduanya. Nah, kayak gini itu kayak apa ya? Kita tuh nggak boleh juga setengah-setengah gitu loh, listeners, karena sayang banget nanti kalian akademik nggak dapet, terus di apa namanya, terus habis itu di organ juga nggak dapet, kan sayang gitu loh, jadi itu kayak buang-buang waktu juga. Nah, pokoknya tetap kalau mau ikut organisasi, mau ikut sesuatu, kalian tetap harus ingat visi misi kalian itu apa, biar kalian tetap on the track. Jadi kalau ketika kalian ada di fase di bawah, fase capek, kayak udah bosan atau apa, kalian bisa ingat lagi visi misi kalian. Oh, aku pernah loh punya visi ini, misi ini yang untuk nanti ke depannya nge-boost apa ya, mungkin karir aku, kinerja aku, kayak gitu. Jadi bukan sebuah sin atau bukan sebuah dosa, bukan sebuah pelarian juga organisasi itu, tapi dia tuh untuk nge-booster, jadi itu kayak ya kayak imun aja gitu loh. Dia kayak nge-booster kita, kayak ngasih nilai plus. Nah, karena yang punya nilai plus itu yang bakal dicari sama banyak orang. Kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin ini akhir dari percakapan kita dengan Mbak Baitun. Aku mau tutup, tapi sebelum aku tutup, kalian jangan lupa dengerin podcast kita di YouTube Gadung Oren, dan mungkin kalau kalian mau tahu update-update terbaru tentang podcast, webinar, atau webinar nasional, kalian bisa ke Instagram kita di @fscs.upn Karena kita di sana akan update banyak tuh, entah kayak info kalau kita ada updatean podcast atau kita mau ada buka webinar. Pokoknya banyak deh di sana, dan nanti kalian pasti bisa dapetin insight-insight baru yang bisa kita apa ya? Kita bisa sharing bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng, dan kita bisa berkembang bareng-bareng. Dan jangan lupa buat teman-teman, mungkin kalau mau connect sama Mbak Baitun bisa langsung ke sosial medianya Mbak Baitun di IG, yaitu Baitun
9, langsung aja di-follow dan nanti mungkin Mbak Baitun bisa diajak sharing gitu ya, dan sekaligus berteman dengan Mbak Baitun. Oke, terima kasih Mbak Baitun udah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol di podcast ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak di lain kesempatan. Aku Nina Alfarikati, pamit undur diri. Dadah semua, selamat malam.